Spill senapan yang cocok belusukan bang. Oke, ini dari Jack Z BT41T IT. Ini untuk unit yang cocok untuk belusukan ya, beliau mintanya. Oke, coba saya kasih sedikit-sedikit yang ada di toko kita karena untuk variasi unitnya memang sedikit. Langsung saja kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop, dan di video kali ini sesuai yang ada di depan tadi ya, saya bakal nge-spill unit-unit yang cocok buat teman-teman bawa untuk belusukan. Untuk unitnya nggak sebanyak video-video yang lalu. Sebelumnya kita sudah pernah sebenarnya buat video unit yang cocok untuk belusukan, terutama di PCP Jawaan, yang model Jawaan ya. Itu sudah banyak untuk unitnya. Tapi sekarang karena untuk unitnya yang saya spill di waktu itu sudah mulai berkurang, dan untuk unitnya rata-rata baru semua. Yang pertama nanti saya bakal ngasih beberapa selain rekomendasi unit. Yang pertama nanti bakal ngasih mungkin saran dan masukan buat teman-teman yang pengen cari unit yang enak dibuat belusukan. Karena ada beberapa kriteria yang pastinya nanti bakal berpengaruh banget, terutama buat teman-teman kalau pakai untuk belusukan. Ya, itu yang pertama nanti. Terus yang keduanya itu nanti teman-teman baru saya kasih model-model unit yang ada di kita. Oke. Yang pertama, mari kita bahas dulu di bagian kriteria yang cocok untuk unit yang enak dibawa ke penggunaan belusukan. Oke teman-teman, kita dibarengi dengan backsound andalan kita ya. Nah, oke. Untuk yang pertama kita pakai untuk bagian dari kriteria yang paling enak. Untuk unit yang enak dibawa belusukan itu yang pastinya teman-teman bisa mungkin cari di bagian model unitnya yang nggak terlalu gede, nggak terlalu panjang. Oke ya, itu tadi yang pertama, karena semakin panjang dan semakin besar unit yang kita bawa, itu nanti juga bakal berpengaruh di penggunaan kita nantinya, terutama ke waktu ketika kita belusukan. Karena pastinya kita pengennya itu kan sekali berangkat, sekalipun kita cuma bawa aksesoris tambahan berupa pompa dan teleskop, itu kan pengennya juga lama kan untuk penggunaannya. Maka dari itu nanti teman-teman saya sarankan untuk ambil unit yang nggak terlalu gede dan nggak terlalu panjang. Oke, untuk ukurannya nanti bisa bervariasi. Ada yang unitnya itu mulai dari larasnya yang memang agak kecil. Ada juga yang memang dari keseluruhan modelnya itu agak kecil. Bukan yang pistol ya, tapi ya untuk unitnya ya. Oke, lanjut. Itu tadi saya jeda dikit karena waktunya azan. Oke ya. Untuk yang pertama itu tadi di bagian ukuran yang nggak terlalu panjang dan nggak terlalu gede untuk unitnya, karena itu nanti bakal berpengaruh ke posisi kita, terutama ketika kita pengen melakukan ibaratnya nerabas semak-semak itu biar lebih enak lah kata gampangnya. Oke ya. Terus kalau kita bawa aksesoris itu nanti sekalipun unitnya cuma bawa aksesoris pompa sama teleskop, pastinya kan kita pengennya juga lama kan untuk penggunaannya di dalam hutan ya. Kita lanjut ke bagian yang tadi ya, kepotong tadi ya. Maka dari itu lebih disarankan pakai unit yang mungkin bisa cari di ukuran bogel atau kecil. Itu nanti untuk bogel bisa diambil dari model larasnya, bisa dari model keseluruhan unitnya, dan bisa jadi dari model bentuk tabungnya. Untuk model laras biasanya kalau bogel, kalau cuma larasnya saja itu biasanya ukuran chamber sama ukuran porsi tubuhnya semua unitnya itu masih sama di ukuran standar, cuma bagian larasnya yang pendek di ukuran 50. Kalau di ukuran larasnya, kalau teman-teman ambil di ukuran modelnya, model bentuk struktur dari senapannya itu ya kalau memang bogel full, dia itu bakal bogel semua, kecil-kecil semua, mulai dari laras, tabung, chamber mungkin juga bakalan kecil juga. Maka dari itu nanti teman-teman juga bisa pilih dari model yang mungkin dari tabungnya yang kecil atau ukuran bogel, tapi biasanya itu juga ngaruh ke bagian chambernya juga. Kalau tabungnya bogel, biasanya otomatis untuk chambernya juga pakai chamber bogel. Oke ya, itu tadi yang pertama di bagian ukuran dan besarnya, karena itu nanti bakalan mempengaruhi performa kita ketika melakukan manuver di dalam hutan, terutama untuk nerabas semak-semak maupun turun gunung, naik gunung lewati sungai, kan pengennya juga pengennya enak kan. Terus teman-teman nanti bisa ambil di beratnya. Nah, kalau beratnya pastinya kalau teman-teman pengen ambil unit yang enak dibawa belusukan, pastinya jangan ambil unit FX Maverick, karena itu tadi dari FX Maverick memang terkenal beratnya, memang dari modelnya enak sih dibuat untuk belusukan, tapi cuma untuk beratnya yang nggak cocok. Dia untuk FX Maverick kita punya yang beratnya di 4,2 dan harganya juga 4,2. Ya serasi ya. Maka dari itu untuk unit itu juga nggak cocok. Sekalipun untuk FX Maverick kita juga ada sih sebenarnya. Untuk bagian dari harganya sama sih sebenarnya buat harganya, cuma untuk bagian dari beratnya itu dia agak ringan, kita juga ada. Untuk berat paling ringan di FX Maverick kita di 3,9.
paling ringan. Paling berat di 4,2 untuk bagian dari beratnya. Iya, kalau efek Maverick lebih saya sarankan kalau teman-teman pengen buka tempat gym, nanti bisa order efek Maverick saja. Kalau kayak gitu di unit yang double tabung kayak di belakang saya ini juga cocok untuk penggunaan pengganti dumbbell, itu juga enak kalau yang unit seperti ini. Kenapa? Karena berat. Kenapa dari beratnya? Ya memang itu tadi, karena kita nanti juga bakalan cepet capek kan. Capek kalau kita sering-sering pakai unit yang berat, kecuali tubuh kita sudah terlatih membawa beban-beban berat seperti beban kehidupan dan lain sebagainya. Oke ya, maka dari itu untuk beratnya disarankan nanti teman-teman kalau pengen ambil unit yang di bawah belusukan, seumpama paling berat nanti teman-teman bisa saya sarankan ambil di paling berat 3,4 kilo saja. Ya, 3,4 saja. Ngaruh teman-teman, soalnya bagi energi kita kan pastinya kita juga sekalipun bawa makanan kan nggak banyak kan ketika belusukan. Pastinya kita juga ngandelin hewan buruan itu tadi, kalau kita bisa masak. Oke ya, maka dari itu nanti bisa ambil yang paling berat mungkin bisa di 3,4 atau di 3 kiloan lah paling berat ya. Nanti bisa menjangkau, kalau 3 kiloan itu nanti sudah menjangkau unit-unit seperti tabung-tabung Monel yang ukuran-ukuran panjang. Ya itu nanti ukuran untuk unitnya nanti bisa dipertimbangkan lagi ya. Itu tadi dari bagian ukuran panjang dan lebar dan juga bagian beratnya. Terus untuk teman-teman kalau perlu satu saran lagi, nanti bisa ambil unit yang untuk penyimpanannya irit. Oke ya, pastinya kan kita pengen kan untuk unit yang kita pakai itu irit kan pastinya. Sekalipun FPS-nya yang dihasilkan tuh kenceng, pastinya kita pengennya juga irit untuk unitnya. Maka dari itu teman-teman kalau pengen unit predatoran nanti bisa ambil di unit-unit bocap. Untuk unit bocapnya itu biasanya ambil di 360 ke atas, 360 cc ke atas. Itu sudah irit banget untuk penggunaan, tergantung dengan setelan power kita yang pakai juga sih. Jadi semakin gede setelan powernya juga bakal ngaruh ke bagian dari penyimpanan yang kita dapatkan nanti. Nah dari itu kalau saya sarankan nanti teman-teman bisa ambil di unit-unit yang ukuran tabungnya di 360 ke atas, 360 cc, kalau gitu di 400 cc, 450, kalau gitu di 500 cc untuk unitnya. Kalau teman-teman punya unit yang tabungnya lebih gede lagi, nanti juga bisa jadi pertimbangan. Iya, jadi bisa dipertimbangkan dulu. Terus untuk unitnya saya sarankan jangan ambil OD38 ya, itu tadi OD38 terutama di keluarga Predator monoblock dan juga Predator mini itu kurang disarankan untuk penggunaan belusukan, karena itu tadi ya sekalipun untuk OD nya 38 tapi konsumsi angin dia gede banget untuk penggunaannya. Jadi kalau teman-teman pengen butuh atau butuh unit yang enak dibawa belusukan, terutama kalau kita pertimbangan dari segi keiritan, untuk unit yang OD38 seperti ini dan juga ini kurang cocok untuk yang monoblock. Kalau monoblock nanti tergantung juga sih. Kalau teman-teman dapetin unit yang nggak terlalu boros, nanti juga enak digunakan untuk berburu. Kalau unitnya boros atau ukuran makanan anginnya itu menengah ke atas seperti gaji DPR, itu juga sangat kurang disarankan ya. Oke. Tadi dari konsumsi angin, kalau tabung saya sarankan ambil di yang 500 cc sekalian. Kalau teman-teman ambil yang OD38 nanti bisa minta cek tes keiritannya dulu kalau pengen dibawa belusukan. Kalau nggak gitu nanti teman-teman bisa rubah beberapa part yang ada di dalamnya kalau di 38. Terus untuk yang unit-unit PCP Jawaan nanti teman-teman bisa ambil di unit PCP tabung kuningan, kalau kayak gitu di Monel untuk penggunaannya. Karena untuk Monel pastinya untuk penggunaan pastinya power gede dan untuk pengisian bisa lebih gede ya. Lebih dari 2.500 biasanya untuk Monel, tapi tergantung unitnya juga. Kalau unit kuningan itu rata-rata untuk penggunaannya termasuk lumayan awet, walaupun pengisiannya masih di 2.500. Tapi itu nanti saya sarankan tetap dicek dulu untuk bagian keiritannya itu tadi. Oke, ada 4 ya total ya. Berapa tadi? Untuk ukuran panjang lebar, untuk bagian berat, ya saya sarankan ambil yang nggak terlalu berat. Terus untuk bagian dari keiritan, ya itu tadi. Terus untuk bagian dari model tabung, itu tadi juga masuk ya. Jadi nanti bisa teman-teman pertimbangan. Untuk unitnya sekarang kita lanjut ya. Kalau unit yang PCP Jawaan itu nanti teman-teman bisa ambil di unit-unit, kalau ada yang di kita ya, nanti bisa unit Alpaka. Unit Alpaka ini termasuk bagus untuk bagian dari penggunaan di keiritannya dan powernya. Nanti kalau menurut teman-teman untuk power yang ketika datang dari kita ke teman-teman itu kegedean, nanti bisa disetting untuk bagian dari powernya. Kalau nggak gitu nanti untuk bagian dari pairnya, ini untuk pembukaan pair belakang itu enak. Jadi seumpama kalau teman-teman pengen
ngurangin jumlah uli repairnya itu juga enak. Untuk unit ini termasuk rata-rata enak untuk bagian penggunaan karena dia di bagian di keiritannya oke, terjamin banget untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan jadi semakin cocok. Walaupun untuk tabungnya kuningan, tapi dia pakai OD25. Jadi untuk ukuran kuningan dia sudah masuk OD besar ya untuk tabungnya. Jadi untuk penggunaan juga lebih enak. Dan untuk bagian dari kestabilan unit ini juga enak. Oke ya. Ini yang pertama di unit Alpaka kalau kita sarankan. Kalau nggak gitu untuk unit kuningan ya ini saja dulu deh. Paling stabil di sini soalnya. Ini kalau FPS kemarin saya terakhir tes itu di 1000. Ya, paling tinggi 1000. Teman-teman nggak salah dengar, nanti bisa cek langsung ya di video kita adu FPS Paintball RX. Nanti teman-teman bisa tes di situ. Cek di situ bahwa Alpaka sudah tembus di 1000 untuk bagian dari FPS. Ya, tapi untuk konsumsi angin lumayan ya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman disarankan tetap pakai penggunaan pompa. Bawa pompa ya, sekalipun untuk unitnya tabung bocap nanti tetap disarankan bawa pompa. Yang pertama ini. Terus teman-teman kalau butuh unit yang enak dibawa kemana-mana, kita ada unit dari New Series, Monel New Series. Tak taruh dulu ya. Ini teman-teman untuk unit Monel New Series-nya, ini kita untuk unitnya nggak bisa jamin ya, karena kadang untuk stoknya pun juga sedikit untuk unit ini. Ini unitnya dia pakai Monel, pengisian itu di 3000 ke atas, ya, sampai di 4000 PSI untuk pengisiannya. Untuk penggunaan ada 5 track, jadi teman-teman nanti bisa fungsikan per tracknya dan untuk penggunaannya sesuai kebutuhan teman-teman ya per tracknya itu ya. Di 1, 2, 3, 4, 5 ya, di 5 track. Untuk penggunaan pastinya enak untuk unit ini. Untuk series Monel kita ada 3 ya, New Series, ST Series, dan untuk bagian dari Maestro Series kita juga ada. Tapi untuk unit yang saya pegang ini yang New Series. Untuk bagian dari keiritan lebih saya sarankan ambil di New Series-nya saja ya, modelnya seperti ini ya. Oke, jadi untuk penggunaan nanti biar lebih enak lagi. Untuk FPS dia stabil untuk unit ini. Aduh. Dan untuk penggunaan pastinya juga enak. Untuk penggunaan di track 1 ini cocok banget buat teman-teman kalau butuh senapan dengan ukuran penggunaan medium dan kecil. Ini sangat cocok untuk unitnya. Punya 5 track untuk bagian dari pengisian sampai 4000 PSI sama dari kita, atau enggak gitu di 3500 saja. Untuk bagian dari penggunaan juga dia lumayan enteng seperti Alpaka tadi. Dia itu enteng dan ukurannya ukuran standar, nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang. Kalau yang ini hampir ke standar ke kecil sih untuk bagian dari ukurannya. Jadi untuk penggunaan juga enak ketika dibawa kemana-mana. Oke ya, nggak berat, ukuran nggak terlalu panjang, dan untuk bagian dari kegunaan juga enak. Oke, kita lanjut setelah ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini tadi kita sudah spill unit Monel sama kuningan. Terus untuk teman-teman kalau pengen cari unit Ruger, Ruger susah sih. Kalau D38 nanti teman-teman bisa ambil di Marauder ya. Contohnya Maraudernya di sini. Untuk Marauder dia masih tergolong masuk ke untuk konsumsi anginnya itu masih masuk sedang. Jadi dia itu nggak terlalu boros dan nggak terlalu irit, masih masuk sedang untuk unitnya. Jadi kalau teman-teman butuh OD38 yang cocok untuk penggunaan terutama di bawah belusukan dalam waktu jangka sedang ke lama, ini cocok. Tapi nanti tetap bawa pompa ya. Untuk unit Marauder dia masih tergolong bagus sih. Marauder kalau yang Mauser kurang disarankan, tapi kalau teman-teman ingin ambil Mauser juga nggak apa-apa. Untuk bagian dari OD-nya dia OD38 untuk ukuran tabungnya ya. Pengisian tetap sama di 2500, dia kuatnya di seperti itu. Atau nanti teman-teman bisa sampai 2700 maksimalnya. Nanti sekalipun untuk pengisiannya masih segitu ya, ini termasuk irit sih. Hanya per satu kali tembakannya untuk Marauder itu rata-rata seingat saya kurang lebih di ini tak coba sekalian ya di 1800. Wah. Ya, tergantung dengan ukuran setelan power kita tetap. Untuk ukuran Marauder dia masih masuk kurang lebih di 70-an PSI sekali tembak. Untuk ukuran yang sedang di setelan power sedang. Itu nanti juga termasuk tergantung dengan ukuran kita nyeting powernya ya. Dia untuk bagian dari ukuran dia masuk standar. Tapi ya cuma agak berat dikit karena pengaruh dari tabungnya dia yang agak gede. Iya gede sih, nggak usah agak ya. Ini unitnya itu termasuk tabung gede OD38 dan untuk kehati-hatian tetap diperlukan, terutama untuk perawatan untuk unit Marauder ya. Ini membutuhkan perawatan yang cukup intens atau cukup sering untuk unit OD38 baik Marauder, Mauser itu sangat perlu kita lakukan perawatan sering-sering atau rutin.
Oke ya, Marauder dia ukuran laras itu standar G60, untuk tabung OD38 ukuran gede. Untuk dari bagian di chambernya dia model-model chamber monoblok ya, untuk bagian dari chambernya. Ada ukuran dari setelan powernya, jadi kita bisa mengukur keperluan kita untuk nyetel powernya itu seperti apa. Untuk bagian dari picu dia sudah masuk picu mat, jadi sekalipun unitnya itu kopernya kayu, dia masih dia sudah tergolong cenderung unit-unit dengan model yang modern. Karena untuk bagian dari grendel kokangnya pun dia juga sudah masuk grendel kokang modern di set lever. Oke ya. Yang OD38 itu tadi untuk bocap, aduh. Teman-teman bisa perhatikan mungkin di bagian ukurannya. Kalau bogel itu enak untuk digunakan di penggunaan belusukan. Bentar, bogelku di mana ya tadi ya? Wih, iya, balik bentar ganti. Oke teman-teman, ini ya untuk bagian dari monggo masuk. Untuk bagian dari unit yang model ukuran bogel, tapi untuk unitnya ini bagian tabung dia masih ukuran standar. Jadi ukurannya 500 cc untuk bagian dari ukuran dari tabungnya. Ini yang saya bilang tadi. Kadang ada unit bogel yang modelnya itu dari larasnya, kadang ada dari full model dari struktur bodinya, kadang juga ada yang untuk bagian dari tabungnya dia menyisakan tabung yang ukurannya ukuran standar di 500 cc. Ini contohnya. Untuk bogel tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman butuh unit yang full, untuk bagian dari ukurannya itu mini semua, kecil semua, itu nanti untuk bagian dari berat juga termasuk sangat ringan pastinya. Untuk FPS dia rata-rata sedang. Contohnya untuk unit bogel yang satu ukuran mulai dari chamber, laras, dan juga untuk bagian tabung ini yang ada di sini saja ya. Untuk unitnya kita ada sancagir juga sebenarnya, tapi karena unitnya sudah mau dikirim, jadi saya spill yang modelnya seperti ini saja. Ini untuk ukuran dari bodinya, modelnya ya hampir kecil semua ya. Ini pakai ukuran 360 cc ya. Untuk bagian dari tabungnya, untuk chamber dia masuk ke chamber gede karena dia model dari Jawa. Dia itu bocah-bocah Jawa untuk unit ini. Contohnya seperti ini ringan. Dan untuk FPS rata-rata untuk unit model seperti ini, terutama untuk bagian dari full bodinya yang bogel, memang rancangan unitnya itu bogel, dia itu tergolong ringan. Dan untuk FPS rata-rata sedang dan untuk bagian dari kestabilannya juga oke. Untuk unit yang modelnya seperti ini oke. Untuk bagian dari keiritan juga oke. Dan untuk unit ini dia untuk keiritan nggak usah ditanyain lagi ya, tabung sudah pakai tabung gede. Dan untuk dari sirkulasi angin dia pakai sirkulasi kecil. Untuk konsumsi anginnya dia pakai konsumsi kecil. Untuk bagian dari chamber kecil ya, jadi untuk permesinannya dia itu untuk konsumsi anginnya nggak terlalu gede. Jadi untuk penggunaan sangat cocok banget buat teman-teman yang butuh bogel yang enak dibawa dalam waktu yang lama. Ini unitnya itu namanya mini combat. Jadi kita punya combat yang ukuran gede dan ukuran kecil. Ini yang kecil. Oke ya, ini unitnya seperti ini untuk yang bogel dengan ukuran tabung gede. Jadi untuk bagian dari keiritan bisa diandalkan. Untuk bagian dari ukuran nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lebar, dan pastinya untuk bagian berat nggak terlalu berat. Ini contohnya unitnya. Untuk unit yang 500 cc ukuran standar, nanti teman-teman bisa sesuaikan juga dengan kebutuhan. Untuk ukuran yang standar, terus untuk bagian dari laras standar, bodi bawah standar, untuk bagian dari tabung dia pakai tabung gede. Itu nanti kalau teman-teman pengen cari yang paling ringan, itu biasanya di bagian model pengerjaan chambernya yang berpengaruh. Kalau teman-teman butuh unit semi CNC tapi ringan, itu nanti bisa diperhatikan dari model pengerjaannya. Semakin besar proses CNC-nya, dia juga makin bagus lagi. Untuk bagian dari ringan, mekanisme permainannya, dan juga untuk penggunaan lebih enak lagi. Oke teman-teman, ini salah satu contohnya. Kita yang unit semi CNC ya. Ini semi CNC yang grade A. Ini semi CNC, tetap semi CNC. Untuk bagian dari pengerjaannya kita masukkan ke grade A. Karena untuk bagian dari bahan chamber ini berbeda, lebih tinggi daripada yang biasanya. Untuk bagian dari pengerjaan dia juga lebih rapi. Untuk mulai dari bagian lekuknya, bagian dalamnya dia juga lebih rapi. Dan untuk bagian dari permainan dia lebih enak daripada yang semi CNC yang biasanya. Kalau saya main ya, ini contohnya satu. Ada juga yang pakai manu bawah, dia lebih bagus lagi. Dan ada juga yang manu biasa.
ya, itu yang grade B yang biasa banget ya. Ini yang khusus ya, semi CNC. Nanti teman-teman bisa mungkin coba minta timbangkan. Kalau menurut teman-teman untuk unitnya itu sudah menurut teman-teman terasa berat, nanti bisa ambil yang lainnya saja. Untuk unit dengan model chamber monolith seperti ini kan ada dua model pengerjaan, ada yang full CNC dan juga semi CNC. Untuk bagian yang ringan pastinya lebih condong ke bagian full, karena untuk bagian dalamnya dia itu untuk bagian dari gimana ya, ukuran pengerjaannya kan lebih besar yang CNC-nya daripada orangnya. Jadi untuk pengerjaan dia lebih rapi, pastinya karena kerapian itu dia juga bakal membawa keringanan untuk unitnya. Ini untuk bocapnya yang semi CNC. Kalau yang full CNC biasanya untuk orang-orang itu biasanya condong ke unit Black Lava, Bengal, terus Naga Runting, Black ANT, sama unit ya lainnya, masih banyak lah untuk unitnya ya. Kalau kita kemarin punya Gorilla X, itu ringan banget. Untuk unitnya itu sudah full CNC, dalamannya sudah full stainless, dan untuk bagian dari ukurannya ukuran standar. Untuk bagian dari permainan enak banget, untuk grouping rapet banget, dan hampir titik. Untuk bagian dari akurasi stabil banget. Cuma unitnya di sini itu udah kosong. Jadi untuk penggunaan terutama di tag video ini saya juga belum bisa memperlihatkan untuk unitnya ya. Oke, itu tadi. Untuk bagian dari semi CNC dan full CNC itu nanti bisa tergantung dengan kebutuhan ya. Kalau teman-teman butuh karena untuk unit yang dananya nggak terlalu gede, semi CNC bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan unit dengan untuk permainannya itu lebih enak, lebih lancar, itu nanti bisa ambil yang full CNC. Oke ya, jadi bisa jadi pertimbangan. Dan untuk full CNC itu nanti juga tergantung dengan biaya juga. Kalau biayanya yang ukuran rata-rata sedang ke murah, itu biasanya untuk dalamannya belum stainless, atau mungkin beberapa partnya stainless sudah, beberapa sudah tapi belum semua. Kalau kayak gitu, kalau teman-teman butuh unit dengan harganya yang agak naik dikit, jadi untuk permainan harga pastinya juga lebih naik ya. Permainan lebih enak, lebih oke, untuk berat lebih ringan lagi. Biasanya itu untuk bagian dalamnya lebih kecondong ke stainless. Jadi untuk jangka panjang untuk unitnya itu juga bagus. Untuk umurnya lebih bagus lagi, lebih panjang lagi. Terutama kalau teman-teman rajin untuk rutin perawatannya, ya pastinya lebih sehat lagi. Oke, itu tadi mulai dari unit yang tabungnya kuningan, Monel, OD38, terus bocap. Terus kalau teman-teman butuh unit yang dari ukuran modelnya itu compact, gak terlalu panjang, tapi dia untuk bagian dari penggunaannya cepat, maksudnya itu lebih enak. Saya ada salah satu unit, tapi impor ya. Unitnya itu impor, harganya di 3,9. Untuk unitnya itu T-Rex Bullpup. Nih, bentar. Ya. Nah, unitnya itu seperti ini. Ini untuk bagian dari permainannya enak banget untuk unitnya. Untuk model Bullpup nanti teman-teman juga bisa pertimbangkan ya. Kalau teman-teman butuh model yang seumpama dibutuhkan responsif yang cepat, kita butuh respon yang cepat ketika kita melakukan bidikan. Terus untuk ukuran, sekalipun untuk ukurannya kelihatan kecil ya, tapi untuk ukuran dari mesin, laras, tabung ini ukuran standar, bisa jadi pertimbangan lagi. Jadi kalau teman-teman butuh unit yang compact, hitungannya ya, nanti bisa jatuh juga ke bagian model Bullpup. Tapi untuk Bullpup itu nanti juga teman-teman harus pertimbangkan. Untuk beratnya langsung tak kasih kisi-kisi. Paling berat itu yang di model popor kayu untuk unit Bullpup. Ya, ada lagi yang lebih berat lagi yang modelnya taktikal. Nah, unit FX Maverick yang seperti saya bahas di awal banget video tadi ya, itu nanti juga berat banget. Dan untuk unit yang ringan rata-rata untuk bagian dari body popornya itu dia pakai apa itu? ABS atau atom atau apa sih, plastik paling enaknya. Dia menunjang ke bagian dari ringan unitnya. Jadi untuk penggunaan pastinya lebih kita perhatikan kan, karena beratnya itu tadi juga berpengaruh ke kriteria awalnya tadi. Dan untuk penggunaan pastinya juga lebih enak. Ini untuk unitnya itu ukuran standar, larasnya ini panjang laras di 60-an lebih ya. Hampir ke 70 untuk panjang larasnya. Jadi untuk bagian dari penggunaan bisa jauh dan bisa kita gunakan untuk di game yang saya pegang ya. Terus untuk bagian dari tabung, dia sekalipun ukurannya kecil, nah, ini kecil ya, kayak ukuran 22 ya untuk bagian dari ukuran tabungnya ya. Tapi dia ini ukurannya itu pakai cc teman-teman. Jadi untuk cc-nya itu dia di 150 cc. Untuk penggunaan pastinya juga lebih enak, irit untuk penggunaannya. Dan untuk permainannya pastinya juga lebih mendukung kita kan nantinya untuk penggunaannya.
Tapi dan untuk unit ini kok, tapi untuk unit ini itu pun juga untuk bagian dari quick fill-nya atau pengisian kuplernya itu bisa dilepas. Jadi kalau teman-teman butuh untuk unit yang kupler bisa dilepas, nanti Greyhound bisa masuk. Kalau nggak gitu di PCP Tiger itu juga bisa masuk. Ya, PCP Tiger tapi sudah kosong. Oke ya, ini unitnya compact. Untuk ukuran dia pakai ukuran standar untuk mesinnya, tapi untuk bagian dari modelnya dia pakai ukuran model pendek. Ini bullpup, salah satu unit yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan juga, model bullpup. Bagian dari responsif cepat, untuk bagian dari berat dia imbang, beratnya itu imbang, depan belakang tengah itu dia imbang, jadi nggak terfokus seperti unit bocap yang tadi. Dia itu kan untuk beratnya lebih terfokus di depan kan. Kalau yang unit-unit PCP kayu dan OD38 itu tadi rata-rata beratnya itu kefokus di bagian belakang. Tapi untuk unit bullpup baik yang kayu, popor sintetis seperti ini atau plastik, ataupun popor yang pakai dural atau besi, itu biasanya untuk model dari beratnya itu full di tengah. Jadi untuk depan sampai belakang itu sudah menumpuk semua jadi satu tempat untuk bagian dari beratnya, jadi imbang untuk penggunaannya. Tapi ya berat kalau yang pakai model popor yang penggunaannya popor yang kayu dan juga dural besi itu tadi. Untuk penggunaan bullpup itu dia juga cepat. Itu bagian dari tarikan kokangnya kan dia juga ada di belakang. Jadi untuk penggunaan sekalipun kita nggak menurunkan untuk unitnya, pastinya juga enak. Seperti ini, pasangin untuk bagian dari teleskop. Nah, ini bisa pasangin magazin kalau unit ini ya. Jadi tinggal main gini, tok, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau unit ini dia sudah pakai apa jenis baffle, modelnya model baffle. Ini untuk bagian dari ukuran untuk bagian dari serombongnya dia itu model baffle. Jadi laras, terus dia bakalan terbentur di bagian sini untuk dari angin yang keluar dari laras, mantul ke belakang dan keluar dari lubang-lubang kecil yang ada di sini. Kalau teman-teman pengen lihat untuk bagian dari suaranya kayak gini, ya seperti sudah kepasang peredam ya. Jadi sekalipun teman-teman nanti nggak pasang peredam, unit ini sudah kecil banget untuk suaranya. Oke, untuk tadi untuk bagian dari unit-unit yang bisa teman-teman andalkan untuk belusukan. Ada pertimbangan pastinya, setiap orang pastinya berbeda ya. Jadi saya kasih pertimbangan dan kriteria. Ada juga sih, banyak sih sebenarnya untuk bagian dari kriteria unit ini yang dibawa untuk belusukan. Mulai dari popor yang bisa dilipat itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Karena untuk bagian dari isi di dalam tasnya kan nanti juga bisa lebih banyak. Jadi memudahkan kita ketika membawa beberapa peralatan yang tambahannya. Seumpama untuk seperti kunci L dan lain sebagainya, spare part yang kita gunakan seumpama kita butuh unitnya itu kalau misal terjadi kejadian yang tidak kita inginkan seperti karet lepas dan lain sebagainya. Kalau yang popor lipat dia bisa nampung banyak untuk bagian dari tasnya. Oke, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang butuh unit dengan spek Sultan tapi untuk harganya pelajar, cuma disanjaikan shop tempatnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.